Oke lur, kembali lagi lur bersama channel YouTube Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di malam hari ya lur, khususnya YouTube Bejo membahas tentang motor yang di depan saya atau motor Honda Vario 125 yang lampu biasa atau bukan LED. Nah, masalahnya pada motor ini masalah atau kendala habis bongkar di bengkel ya, bukan di sini. Jadi habis ganti TPS dan sensor EOT atau sensor buat radiator lah sama, atau yang timbul kode mil 7. Jadi motor ini habis ganti dua sensor, tapi malah ada kode mil kerusakan di speedometernya, kode mil 3 penyakit atau 3 masalah. Jadi ada kode 8 sama kode 7 sama kode 12. Jadi gara-gara dua sensor habis ganti TPS dan sensor buat EOT atau sensor buat yang di air radiator ya, jenis yang 125, tapi malah masih ada kode 3 penyakit ya. Nah, nanti kita kasih tahu masalahnya dan caranya, cukup 3 detik lur. Jadi nanti kita mau ngasih tip dan tutorial atau pengalaman saya atau cara saya ya, sekali lagi karena ini di malam hari, karena udah capek jadi iseng nih pas ada kerjaan yang masalah atau kendala di motor Vario di depan saya. Mungkin persamanya bisa nanti buat motor Honda lainnya. Jadi cukup 3 detik, karena biasanya kalau Vario ini agak sulit ya kalau buat riset cara manual atau cara jumper. Jadi kadang banyak yang gagal karena nggak sabar kadang. Jadi harus lebih teliti lah pokoknya. Oke, langsung saja kita cek kendalanya atau masalahnya dan cara mengatasinya, cukup 3 detik aja ya lur, dan tolong disimak ya lur. Oke, kita cek dulu masalah di motor ini ya lur, karena malam lur. Nah, di sini kita cek. Nah, itu baut sensor atau yang sensor air radiator, atau bisa juga nih buat sensor oli atau EOT ya. Nah, kita cek lagi, itu habis ganti juga sensor TPS. Ini saya habis ganti karena tadi udah error ya, udah error yang lama karena udah habis ganti yang biasa atau yang murah. Nah, ini bekasnya. Ini bekasnya, tapi udah saya tes tadi pakai multitester. Jadi pas ketika digas sudah kurang bagus karena udah error. Nah, kenapa saya ganti? Karena udah error ya lur. Dan cara mengatasinya atau cara risetnya cukup mudah dengan cara manual aja lur. Nah, nanti kita cek dulu, lihat kendalanya di motor ini. Ini kabel udah saya rapihkan, tadinya udah ada yang lumayan kesenggol bekas mesin bawah ya, jadi kayak kebakar gitu, takut nanti kedepannya putus, jadi kita rapihkan. Dan ini buat yang mau riset caranya aja nanti ya, buat yang habis ganti sensor manapun yang belum beres atau nggak kunjung beres. Biasanya Honda Vario lebih sensitif atau lebih ini ya. Oke, tapi kita cek ya, kita lihat di ini ya, yang buat buat lihat datanya nanti di kode milnya. Ini yang di warna coklat dan hijau, kita jumper pakai ini aja lur, pakai kawat atau pakai kabel bisa ya lur. Kita sambil sendirian megang kamera lur.
nanti lur, sebentar lur. Oke, dipastikan warnanya jangan sampai salah, nanti kalau salah bisa mengakibatkan sikring putus biasanya ya, atau bisa konslet ecu ketika di kontak on. Nah, ini di sini kita udah jumper dan kita mau langsung cek penyakitnya ya lur. Itu 2 3 4 5 6 7 ya. Itu 2 3 4 5 6 7 8 itu panjang, 2 cepat ya. Jadi ini ada sensor 3 atau masalah kendala di 7 8 dan 12 ya. Kita matikan, padahal ini habis di reset katanya dan masih merebet, nggak enak pokoknya, bau bensin juga karena belum bener atau belum sempurna, karena ini TPS pengatur bensinnya mungkin belum clear di resetnya. Dan ini ya, kayak lagi habis ganti sensor, dan ini saya yang ganti nih sensor TPS nya, dan kita mau kasih tahu cara resetnya. Oh ya, ini kalau belum dilangsung, nggak ada kode kerusakan ya, atau kita cabut, kita kontak normal ya lur. Nah, nggak ada kode kerusakan tapi motor merebet dan nggak enak ya. Kadang beda-beda ya, ada yang nongol kodenya pas dipakai dan ini nggak ada, normal tapi motor merebet. Kita hidupkan dulu lur. Aduh, RPM naik normal, turun. Nah, ESC nya turun, atau ini udah bener. Tadinya kebalik, masang pernya juga tadi error, tapi ini udah mending. Auto cuknya atau cuk ketika mesin hidup, mesin dingin naik, ini udah bener. Nah, ini masih lumayan apa, udah lumayan dari yang sebelumnya ya. Padahal ini habis turun mesin, tapi mesin kasar, dan itu kayaknya packing habis bongkar seal radiator, seal ya pokoknya habis bongkar. Ini kelihatan lem-lemnya, tapi motor masih nggak enak. Kita belum cek atau topnya bener enggaknya, tapi kayaknya sih bener. Kita langsung cek lagi ya lur, atau kita mau reset dengan cara cepatnya aja lur. Kita pastikan biar cepat ngerisetnya lur. Kita masukkan lagi, jangan sampai salah, dan warnanya ya lur, yang warna coklat dan hijau. Kita kontak lagi. Nah, di sini langsung kode kerusakan masih ada. Itu yang pertama tadi 7 dan yang kedua 8 ya lur. Dan yang ketiga jadi ada kode 12 atau kerusakan pada injektor. Bagusnya belum diganti juga ya, tapi biasanya kalau umpamanya nggak beres ganti itu ganti ini, berarti emang jangan main ganti ya. Biasanya cukup di reset aja, atau nggak usah main ganti spare partnya yang sensor apa aja ya lur. Oke, itu udah kelihatan masalahnya ya lur. Ini cara saya mau reset. Pertama langkahnya nanti kontak matiin dulu ya lur. Ini kontak mati, lalu ini kita kontakkan, dan hitungan ketiga detik kita cabut, lalu
bukan 3 detik ya, 5 lah, tapi pas clearnya ketika dicabut dimasukinnya harus 3 detik atau 2 detik secepatnya ya, karena agak sulit modelnya, bukan model agak pakai apa tombol atau pakai sistem lain, karena sistem masukin matanya kurang lihat ya lur, atau kurang teliti lihatnya, jadi kadang mesti berkali-kali kalau salah atau waktunya terlalu lama. Oke, langsung saja kita coba. Ini kita keadaan mati ya, lalu kita coba kontakan ya lur. Oke, kontak. Dan di sini kita lihat di cara ngerisetnya begini ya lur. Lalu lur, megangnya nggak ada lur. Nah, kita cabut 1 2 3, dia melotot ya lur. Kita masukkan, lalu lur, agak sulit lur. Kita coba lagi lur. Nah, coba lagi lur. Masih ada kodenya. Kita mau pakai senter dulu, karena nggak kelihatan lur. Nah, di sini biar kelihatan saya. Kita langsung mau coba ya lur, karena agak sulit yang megang kamera ya lur. Kita coba kontakan dulu lur. Oke, kita mulai ya. Udah dikontak, lalu kita cabut lur, lalu masukin 1 2 3. Aduh, kalau masih melotot belum berhasil biasanya lur, masih belum clear, harus ngedip biasanya. Kalau sampai ngedip biasanya baru berhasil lur. Kita coba kontakan lagi. Ini masih ada nongol pasti. Nah, masih ada nongol penyakit, jadi harus cepat ya lur. Kita coba kali lagi ya. Kita matikan, lalu kita kontak lur. 1 2 3. 1 kita cabut langsung. 1 2. Nah, ini udah clear lur. Kalau udah ngedipnya cepet udah clear ya lur, atau udah kereset ya ecunya. Lalu kalau udah begini kita matikan lur. Dan langkah kedua kita gaspol. Lur, lalu kita kontak lur sampai berkedip 1. Nah, ini saya pakai mode 1 ya. Jadi selanjutnya mau pakai mode 1 atau 2 tinggal tergantung ngegasnya ya. Kalau sampai 2 kita coba mode 2 lur. Kita matikan lur. Kita gas full, kita kontak lur. Kita gas full, lalu kita lepas ketika ngedip. Sekali lagi. Nah, ini mode 2 ya lur. Jadi dipastikan setiap mode di clearin atau biar ketahuan clear ya dari ecunya itu 2. Lalu kita coba yang ketiga, mode 3 ya lur. Kita pull lagi dan kita coba 3 kali sampai ngedip dulu, baru kita lepas lur. 1 2 3. Oke. Nah, itu udah 3 ya lur. 1 2 3. Oke, kita pakai mode 4 selanjutnya biar bersih kerusakannya ya lur. Kita coba lagi.
Kalau biasanya nggak mau mode 4, TPS nya yang error. 1 2 3 4. Kita hitung 1 2 3 4. Nah ini mode 4 udah clear ya, atau udah bisa, berarti normal keadaan semua yang di komponen sensor atau di ECU, jadi udah clear. Tapi nanti kalau umpamanya udah di reset masih nongol lagi, atau biasanya itu masalahnya atau sensornya rusak ya lur. Nah biasanya saya kalau udah mode 1 sampai 4 clear, saya gunakan mode 1 karena lebih enak pakai mode 1 biasanya saya. Sepengalaman saya kali ini. Kita coba gaspol dan kita pakai mode 1. Oke. Kita pakai mode 1. Nah, ini udah berhasil lur. Nanti motor lebih responsif, lebih enak, dan BBM pastinya lebih irit ya lur. Nah, di sini udah ya ketahuan udah pakai mode 1 ada udah normal, tapi ini jemperannya jangan dilepas dulu lur. Pastikan kalau di kontak atau speedometer itu ada yang di Honda itu ada yang melotot normalnya atau yang ngeblank atau mati, kita kontak ya lur. Kalau jenis vario yang enggak LED biasanya saya ya ini seperti ini, atau enggak ngedip, enggak nongol ketika normal ya, maksudnya penyakitnya udah ke reset, nggak nongol lagi karena tadi udah di reset. Dan jenis vario ini biasanya ya lampunya mati atau milnya nggak melotot terus, jadi normal, jangan khawatir karena jenis vario kadang macam-macam. Dan yang ini saya reset udah clear, ini nggak ada kode mil melototnya ya, dan ini udah normal. Atau kerusakan yang pada TPS dan yang sensor EOT atau sensor radiator atau TP yang udah diganti, atau udah nggak ada masalah lagi atau nggak ada kendala. Oh ya, biasanya kalau umpamanya di sini di reset dengan ini clearnya udah clear, kalau mau reset dari TP juga bisa ya, atau jaraknya juga sama 3 detikan ketika dilepas. Tadi seperti ini juga, jadi harus sabar. Jadi biar motor normal, biasanya bila nggak sabar ya susah untuk reset. Jadi tanpa ke dealer, cukup pakai soket biasa aja. Kita kontak ya lur. Nah ini normal ya, sekarang nyala dan kita hidupkan ya lur. Auto cuknya jadi ini ya, agak lama karena nih masih dingin banget, habis hujan tadi lur. Kita gasnya kita gedekan. Kalau reset berhasil biasanya ditutup angin ini mati ya, tapi kalau ditutup masih hidup biasanya masih belum beres atau ada yang masalah, atau dari sensor atau dari kabel-kabel yang belum pas atau enggak klop atau macam-macam biasanya, atau udah kadang nyambung kadang enggak ya kabelnya. Jadi itu ya, lebih respon gasnya, dan kendalanya hanya cara resetnya sebenarnya, karena nggak sabar. Tadinya ada nongol kode yang 7812 jadi error, dan cara mengatasinya tadi ya. Dan mungkin persamaannya ada sobat YouTube dengan motornya jenis persamanya Honda, bisa diikutin cara ini, cara saya sekali lagi, cara pengalaman saya.
dan itu tip-tipnya. Dan nanti kita langsung mau masang jok, kita mau tes, dan nanti juga biar kedepannya nggak timbul lagi yang kerusakan, padahal di speedometer ini normal dan nggak ada kendala sebelumnya, tapi pas di jumper langsung, ketika di langsungin pakai kabel atau pakai kawat, jadi kelihatan kendalanya di motor ini atau histori yang di ecunya ya lur. Oke, itu saja mungkin cukup buat sobat YouTube yang udah nonton channel Tobejo. Saya doakan biar sehat selalu, yang pasti buat teman-temannya yang utama banget, saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Tobejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.